Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, puji dan syukur hanya akan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Ya Bapa, sekarang karena melakukan kegiatan kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berkenan di hati-Mu. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Ibu Nur selaku penguji 1 yang terhormat, Ibu Helen penguji 2 selaku pembimbing juga. Sekarang saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Analisis Kesalahan Ejaan Bahasa Indonesia pada Teks Eksplanasi Siswa Kelas 12 Bahasa. Bab yang pertama, pendahuluan. 1. Latar belakang. Dalam ejaan seringkali terjadi kesalahan penulisan seperti huruf kapital, huruf miring, dan tanda baca. Salah satunya adalah pada teks eksplanasi. Berdasarkan pembahasan di atas, untuk mengetahui kesalahan ejaan, dilakukan penelitian yang berjudul Analisis Kesalahan Ejaan Bahasa Indonesia pada Teks Eksplanasi Siswa Kelas 12 Bahasa. Penelitian ini akan menjelaskan kesalahan-kesalahan ejaan pada teks eksplanasi yang berkaitan dengan penulisan huruf kapital, huruf miring, dan tanda baca. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kesalahan ejaan yang sering muncul dalam teks eksplanasi siswa kelas 12 bahasa? Yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi kesalahan ejaan bahasa Indonesia pada teks eksplanasi? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kesalahan ejaan pada teks eksplanasi siswa kelas 12 bahasa? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan ejaan yang sering muncul dalam teks eksplanasi siswa kelas 12 bahasa. Yang kedua, untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi kesalahan ejaan bahasa Indonesia pada teks eksplanasi. Yang ketiga, untuk mengetahui cara mengatasi kesalahan ejaan pada teks eksplanasi siswa kelas 12 bahasa. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian bahasa dalam teori kesalahan berbahasa. Yang kedua, manfaat praktis. Pertama, dalam meningkatkan pemahaman siswa untuk menulis karangan teks eksplanasi dengan baik dan benar. 2. Penelitian ini dapat mengetahui kesalahan ejaan bahasa Indonesia dan faktor yang menyebabkan kesalahan bahasa Indonesia dengan menggunakan kegiatan proses berpikir dan aspek seperti keterampilan berbahasa untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, penelitian ini dapat digunakan untuk menentukan tingkat kemampuan belajar dalam memahami, menulis karangan teks eksplanasi karena kesalahan berbahasa siswa telah diketahui melalui kegiatan analisis. Bab yang kedua, kajian teori. 2.1 Analisis teori bahasa. Analisis bahasa adalah penelaahan yang dilakukan oleh pakai bahasa untuk mengerjakan data kebahasaan yang diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian keputusan sampai menemukan kesimpulan. Di dalam analisis bahasa kita mengenal ada 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan sinkronik, pendekatan diakronik, dan pendekatan pankronik. Yang pertama, pendekatan sinkronik.
Analisis bahasa yang mendasarkan pada pendekatan menggunakan prinsip kesejamanan atau kesesatan sebagai pegangannya. Yang kedua, pendekatan diakronik. Analisis bahasa dengan pendekatan ini disebut juga analisis kesejajaran atau analisis kesejajaraan atau analisis ketidaksejamanan. Yang ketiga, pendekatan pankronik. Pendekatan ini merupakan panduan antara pendekatan sinkronik dan pendekatan diakronik. 2.2 Pengertian kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa merupakan tindakan penyimpangan terhadap suatu ujian atau tulisan yang dilakukan oleh seseorang atau siswa. Kesalahan tersebut merupakan bagian dari penyimpangan dari kaidah pengertian kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa merupakan tindakan penyimpangan terhadap suatu ujian atau tulisan yang dilakukan oleh seorang atau siswa. Kesalahan tersebut merupakan bagian dari penyimpangan dari kaidah-kaidah berbahasa yang berlaku, khususnya kaidah bahasa Indonesia. Menurut Utomo DKK tahun 2019, kesalahan berbahasa merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kode bahasa yang tidak hanya berupa fisik, tetapi juga merupakan ketidaksempurnaan pengetahuan dan penguasaan terhadap kode bahasa. 2.3 Pengertian ejaan. Ejaan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam penulisan teks eksplanasi. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Menurut Seriawati tahun 2010 halaman 156, secara teknis ejaan adalah aturan tulis-menulis dalam suatu bahasa yang berhubungan dengan penulisan huruf dan penggunaan tanda baca. 2.4 Keterampilan menulis. Keterampilan menulis diartikan sebagai kemampuan menggunakan bahasa untuk menyatakan ide, pikiran atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa tulis. Adapun pengertian keterampilan menulis menurut para ahli. Yang pertama, menurut MacArthur tahun 2007 halaman 2 menyatakan bahwa menulis merupakan keterampilan berbahasa untuk menyampaikan gagasan dan informasi. Yang kedua, menurut Aryadinata tahun 2009 halaman 5 menyatakan bahwa menulis merupakan sarana paling ampuh untuk menyampaikan gagasan. 2.5 Teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Adapun pengertian eksplanasi menurut para ahli. Menurut Barwick tahun 2007 halaman 50 mengungkapkan bahwa teks eksplanasi dapat didefinisikan sebagai sebuah teks yang menjelaskan dan mendeskripsikan suatu proses dan alasan dapat terjadi sesuai di dunia atau tempat manusia hidup. Yang kedua, menurut Kosasih tahun 2014 halaman 178 mengungkapkan bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang memiliki keterkaitan dengan genre pada teks. Teks eksplanasi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah teks yang menjelaskan tentang suatu proses, asal-usul, atau bisa juga disebut perkembangan dari suatu fenomena atau berupa peristiwa alam, sosial, dan budaya. Ciri-ciri teks eksplanasi. Berikut ini adalah beberapa ciri teks eksplanasi, yaitu 1. Informasi yang ada dalam teks eksplanasi dibuat berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. 2. Pembahasan dalam teks eksplanasi adalah tentang suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau memiliki keterkaitan dengan suatu ilmu pengetahuan. Yang ketiga, penjelasan yang disajikan adalah teks eksplanasi bersifat informatif sehingga tidak ada maksud
untuk memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, penjelasan pada teks eksplanasi juga berfokus pada hal umum atau generik dan tidak ada partisipasi dari manusia. Misalnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, tanah longsor, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Tujuan teks eksplanasi. Pada dasarnya teks eksplanasi memiliki tujuan untuk membuat pembaca mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi dengan menjelaskan proses atau sebab akibat dari peristiwa tersebut. Selain itu, teks eksplanasi juga dapat dijelaskan dengan menyebut mengenai hukum sebab dan akibat suatu peristiwa. Pembahasan dari teks eksplanasi biasanya terdiri dari alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Hal ini yang membuat teks eksplanasi sering juga disebut sebagai teks yang berisi kumpulan sebagai fenomena, informasi, dan fakta. Struktur teks eksplanasi. Berikut adalah 3 struktur utama dari teks eksplanasi yang perlu diketahui antara lain. Yang pertama, identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena dipahami sebagai penjelasan dari sebuah teks eksplanasi tentang gambaran umum tentang suatu fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. 2. Rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian ini memiliki peran sebagai isi atau bisa dikatakan sebagai badan dari teks eksplanasi. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi ini berada di bagian akhir dari teks eksplanasi atau memiliki peran sebagai penutup dan penjelasan suatu peristiwa yang dibahas. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan dapat digunakan sebagai membedakan berbagai teks dari materi bahasa Indonesia, misalnya seperti membedakan teks eksplanasi dengan teks yang lain. Berikut ini beberapa kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks eksplanasi. Di antaranya yaitu, yang pertama, isi teks berdasarkan fakta yang sebenarnya yang terjadi, hal ini termasuk non-sastra. Yang kedua, banyak memakai konjungsi kausalitas atau sebab akibat seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan seterusnya. Dan konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, pada akhirnya, dan seterusnya. Ketiga, banyak menggunakan kata ganti berwujud kata benda atau bukan kata ganti orang seperti demonstrasi, banjir, gempa bumi, gempa gerhana embrio. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja pasif seperti terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dilahirkan. Dan banyak menggunakan istilah teknis atau ilmiah sesuai topik yang sedang dibahas. Banyak menggunakan kata populer seperti adalah dan merupakan. Bab yang ketiga, metode penelitian. 3.1 jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. 3.2 Sumber data dan penelitian. Sumber data berupa sumber data tertulis, yaitu teks eksplanasi. Data-data yang menjadi kajian dalam penelitian ini berupa karangan yang berisi teks eksplanasi sendiri. Teks eksplanasi siswa-siswi kelas 12 bahasa. 3.3 Teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan cara mengkaji data-data pada status siswa-siswi SMA Negeri 1 Maupongo. 3.4 Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan kegiatan utama dalam mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan. Sehubung dengan hal ini, maka di teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi kesalahan ejaan pada teks eksplanasi, mengklasifikasi kesalahan ejaan pada teks eksplanasi berdasarkan kategori kebahasaan, menjelaskan di mana letak kesalahan ejaan dan memberikan perbaikan yang benar. Pembahasan. Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian berupa kesalahan penulisan ejaan bahasa Indonesia dalam teks eksplanasi siswa kelas 12 bahasa. Jenis kesalahan tersebut dibatasi menjadi dua, yaitu kesalahan menulis huruf kapital dan menggunakan tanda baca. Untuk memperoleh data, maka dilakukan pengambilan data yang berbentuk analisis. Data yang akan dianalisis dapat diambil dari hasil tulisan siswa kelas 12 bahasa berupa teks eksplanasi. Dari data tersebut akan dianalisis jenis-jenis kesalahannya. Untuk mempermudahkan dalam proses analisis, maka jenis-jenis kesalahan diberi kode sebagai berikut. Yang pertama KA, kesalahan penggunaan ejaan. Yang kedua KB, kesalahan penulisan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga KC, kesalahan ejaan yang disebabkan oleh tanda baca. Yang ke 4.1 analisis data. Ibu bisa lihat. Lanjut. Terus Setelah menganalisis keseluruhan data berupa karangan eksplanasi siswa kelas 12 bahasa, penulis menemukan beberapa kesalahan penulisan seperti di bawah ini. Kesalahan penggunaan ejaan kata-kata. Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa kesalahan yang ditemukan terkait penulisan kata, di mana siswa seringkali salah mengeja huruf-huruf pembentuk kata. Seperti contoh pada kata karena, yang, dengan. Berdasarkan tabel, ada siswa yang mengubah ejaan kata tersebut dengan menjadi karena, yang menjadi singkatan. Selain itu, ada siswa yang salah menempatkan huruf kapital, yang mana pada hakikatnya huruf besar atau kapital hanya boleh ditempatkan di awal kata dan dalam kalimat. Berbeda halnya jika di dalam kalimat terdapat nama orang, nama kota atau nama tempat, maka sekalipun berada di tengah kalimat harus menggunakan huruf kapital di awal katanya. Ada pula yang tidak membubuhkan tanda baca titik dan koma di dalam kalimat sehingga kalimatnya sulit dipahami. Juga dalam hal menggunakan tanda hubung yang seharusnya dalam kata ulang menggunakan tanda hubung, tetapi siswa masih menggunakan tanda petik 2 sebagai penanda kata ulang. Itulah beberapa kesalahan ejaan yang penulis temukan ketika membaca karangan eksplanasi siswa kelas 12 bahasa. Faktor yang mempengaruhi kesalahan ejaan. Berdasarkan hasil analisis data pada tabel jenis-jenis kesalahan pada pembahasan sebelumnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan masih banyak siswa melakukan kesalahan saat mengeja kata dan dalam kalimat, antara lain: yang pertama, kurangnya penguasaan kaidah menulis; yang kedua, kurangnya ketelitian dalam menulis; yang ketiga, jarang menulis, misalnya menulis karangan, opini, dan lain-lain; yang keempat, minim membaca sehingga berdampak pada hasil tulisan; yang kelima, keterbatasan waktu menulis; yang keenam, terbiasa dengan bahasa pergaulan yang digunakan setiap hari. Cara mengatasi kesalahan ejaan. Berikut adalah beberapa cara mengatasi kesalahan ejaan dalam tulisan. Yang pertama,
banyak membaca buku referensi. Yang kedua, menulis berdasarkan ide. Yang ketiga, jangan menulis terburu-buru. Yang keempat, perhatikan konteks dan isi kalimat. Yang kelima, baca ulang hasil tulisan. Yang keenam, mintalah teman atau guru untuk mengoreksi hasil tulisan. Yang ketujuh, setelah dikoreksi perbaikan kesalahan tersebut saat itu juga cetaklah atau publikasikanlah hasil tulisannya. Bab yang kelima, penutup. Kesimpulan, penelitian ini membahas tentang kesalahan-kesalahan ejaan yang muncul dalam karangan eksplanasi yang ditulis oleh siswa dan siswi kelas 12 bahasa SMA Negeri 1 Markopo. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan banyak kesalahan penulisan ejaan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan mengeja kata. Dua, kesalahan menulis huruf kapital. Yang ketiga, kesalahan membubuhkan tanda baca. Mengacu pada keseluruhan data yang telah dianalisis, kesalahan yang paling banyak muncul adalah kesalahan mengeja kata dan membubuhkan tanda hubung. Kebanyakan siswa masih salah mengeja huruf-huruf pembentuk kata dan menggunakan tanda petik sebagai ganti tanda hubung yang sebenarnya. Pada perbandingan yang sama juga terlihat pada data kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan huruf kapital dan struktur kalimat. Hanya saja tidak sebanyak data kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca. Saran, dengan adanya penelitian ini diharapkan agar siswa dapat melihat kesalahan apa saja yang sering dilakukan terutama dalam kegiatan menulis. Dalam hal ini siswa dituntut untuk meningkatkan kemampuan dengan memperdalam materi tentang tata bahasa dan aturan penulisan yang baik dan benar. Di samping itu, siswa juga harus sering berlatih menulis agar kedepannya siswa semakin teliti, terlatih dan lebih mengetahui apa yang harus diperhatikan dalam kegiatan menulis sehingga dapat mengurangi kemungkinan bagi siswa melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Dari saya itu saja. Mungkin ada kritikan atau masukan dari Ibu Pemuji. Saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Kenapa tertarik? Tes eksplanasi karena berani jawabkan.